Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa, NIM 19042129. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi statistik sosial. Masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian konsep dan pengertian statistik. Lalu yang kedua, ruang lingkup dan tahap-tahap statistika. Lalu yang ketiga, penjelasan statistika dan penggolongannya. Masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu konsep dan pengertian statistik. Yaitu, statistik adalah kata statistik berasal dari kata status yang berarti negara atau hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Jadi, statistik itu adalah merupakan kata yang digunakan untuk mengatakan sekumpulan data-data atau fakta yang berbentuk angka-angka lalu disusun sesistematis mungkin dalam tabel ataupun diagram sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berguna bagi peneliti atau bagi penelitian. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup dan tahap-tahap statistika. Ruang lingkup statistika itu jadi statistika itu terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika instrumental. Lalu di dalam statistika instrumental ini dibagi pula menjadi beberapa bentuk, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik, yaitu yang merupakan bagian dari statistik industrial tersebut. Lalu yang tahap-tahap statistika itu ada 5. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan tahapan mengumpulkan data-data dalam bentuk tertulis. Kemudian lanjut kepada pengaturan data atau yang bisa disebut dengan pengolahan data, yaitu merupakan suatu proses pengeditan data atau mengklasifikasikan data berdasarkan variabel atau variabel yang sesuai dengan subjektif yang dalam penelitian tersebut. Lalu yang ketiga ada presentasi data. Presentasi data ini dimaksudkan adalah untuk mengumpulkan data di dalam beberapa tabel ataupun diagram sehingga dapat kita ketahui apa poin dari data tersebut. Lalu yang ketiga adalah analisis data. Analisis data ini merupakan proses menganalisis data semikian rupa sehingga kita dapat mengetahui apa maksud dari kesimpulan yang diperoleh dari data yang dibuat diagram tersebut. Lalu tahap terakhir ya ada interpretasi data. Interpretasi data ini merupakan tahapan terakhir yang dimana data tersebut dapat diambil kesimpulan berdasarkan pengalaman atau pengalaman dari seorang peneliti atau berdasarkan ilmu pengetahuan penelitian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ketiga, yaitu tahapan apa itu yang dimaksud dengan statistika dan penggolongannya. Jadi statistika itu merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian pengetahuan, analisis data dan penantikan kesimpulan data dari hasil analisis data tersebut dan keputusan dan dapat diperolehnya suatu keputusan. Metode statistik ini merupakan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Selanjutnya, penggolongan statistika itu kan terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif yang merupakan statistik yang tidak diambil suatu kesimpulan atau tanpa menarik suatu kesimpulan dan hanya menyajikan dalam bentuk tabel
ataupun angka. Lalu yang kedua, statistik instrumental, yaitu fase yang dimana berhubungan dengan kondisi-kondisi dan diambilnya kesimpulan tentang karakteristik populasi atau sekelompok data tersebut. Lalu di dalam statistik industrial ini terbagi pula menjadi dua, yaitu statistik parametrik, yaitu untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal, yang mana digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai sekelompok data tersebut dan menjadi sumber sampel. Lalu yang kedua, statistik non-parametrik, yaitu statistik untuk mengetahui populasi yang bebas yang berdistribusi apabila peneliti tidak mengetahui fakta dari sumber sampel tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.